المشرق إلى المغرب بريا بحريا مشهورا مستورا أينما كانوا صاحب هذا الكتاب من شرعه ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ومن بعده أما بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita dirahmati oleh Allah, kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan membaca kitab lanjutan kemarin. Pembahasan yang telah lalu adalah Allah Al-Bari'u. Allah Al-Bari'u, Allah yang maha bebas. Ini kita masih di kitab Asmaul Husna. Sebagai penyemangat, saya baca hadis yang sudah istiqomah kita baca. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah ini memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang menjaganya maka dia pasti masuk surga. Menjaga Asmaul Husna. Kata-kata menjaga ini maknanya banyak. Makna lafdhiyah berarti menghafalkan atau membacanya terus menerus. Maka silahkan, apakah sudah dipraktekkan atau belum? Nah, ini wajah-wajah soleh-solehah semua kan di sini. Sepertinya wajah-wajah 3 juz setiap hari di sini. Alhamdulillah. Kalau habis baca Quran di halaman terakhir atau halaman awal itu
ada Asmaul Husna ya, monggo dibaca aja. Fadilahnya simpel kok. Dakhalal jannah, masuk nopo surga. Masa iya ada perkara yang sesimpel itu kemudian kita abaikan? Maka sayang iman-iman. Ya, itu makna lafdiyah, membaca berulang-ulang atau menghafalkan. Anak-anak kecil kita harus kita ajari. Makna yang lebih mendalam, man ahsaha, siapa menjaganya, adalah siapa orang berusaha memahaminya, lalu mengambil buah, mengambil kemanfaatan, mengambil teladan dari asma-asma tersebut, dakhalal jannah, dia masuk surga. Atau yang lebih simpel adalah siapa memahaminya, udah paham saja, nanti lama-lama masuk ke alam bawah sadar kita, menjadi perkara penting di dalam kehidupan kita. Kalau kata Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, siapa orang yang memperhatikan satu perkara, maka tingkat keafdoliyahan atau tingkat keutamaan bergantung pada apa yang ia perhatikan. Kalau yang diperhatikan adalah zat yang paling mulia dan tidak lagi di atasnya, maka proses memperhatikan itu, proses memahami itu, proses mengenali itu menjadi perkara yang sangat mulia dan tidak ada lagi di atasnya. Proses kita memahami, mengenali Allah melalui asmanya ini, maka menjadi sesuatu yang mulia dan tidak ada lagi di atasnya. Ini kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Maka sekedar kita kepingin tahu makna Al-Bari, hari ini kita mau mempelajari Allah Al-Musawwiru. Jangan sampai dalam kehidupan kita yang hanya sekali di dunia ini terus orang ngerti maknanya Al-Musawwiru. Allah punya berapa asma? 99. Apa saja lah kui, aku rapati hafal. Lah terus artinya apa? Apa maneh kui? Jangan sampai seperti itu. Minimal kalau toh tidak hafal, kita pernah melewati atau ada usaha memahami. Walau setelah itu lupa, ya itu bukan urusan kita. Karena hafal itu adalah hadiah dari Allah. Tugas manusia adalah berusaha. Ada usaha duduk untuk memahaminya, ada usaha duduk untuk membacanya, maka itu sudah luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hari ini kita akan mempelajari Allah Al-Musawwir. Kayaknya kok kurang peka sedikit Mas akhirin. Jadi harus nempel terus, ini nanti enggak lihat kitab, nanti malah lihat mic. Yang saya mungkin ya kurang peka dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tes. Nah gini kan saya sambil bisa baca kitab nih segini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musawwiru. Qala ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surah Ali Imran ayat 6. Huwallazi, dialah Allah, yusawwirukum, yang maha menjadikan bentuk setiap kalian semuanya, fil arhami, sejak ada di dalam alam kandungan, kaifa yasha, sesuai kehendak Allah. Ini saja sudah istimewa. Adakah di antara kita yang merequest kita ini lahir dari rahim siapa, lahir di negara mana? Itu kira-kira kita bisa merequest tidak bisa.
Andai kita bisa merequest kan ya pinginnya lahir dari yang kita ingini, tapi semuanya sudah ketentuan Allah. Lahir di mana semuanya sepenuhnya adalah sudah cukup. Sepenuhnya adalah keadilan Allah. Tahu-tahu kita lahir di Indonesia. Nah, negara Indonesia, kemudian kota kita masing-masing, kecamatan kita masing-masing, dan lahir di tahun masing-masing. Saya tidak bisa request harus lebih tua dari Pak Faiz. Udah wis lahir sekarang. Jenengan umur berapa? Sama panjenengan itu sudah. Terus kemudian sama anak-anak kecil tadi itu, saya tidak bisa merequest jadwal lahirnya didahulukan mereka terus saya ke akhir, tidak bisa. Yusawwiru, Allah Maha membentuk dengan segala kelengkapannya. Saya tidak bisa merequest hidung mancung setingkat seberapa senti, tidak bisa direquest. Warna kulit, meripat sitip dan sebagainya, sepenuhnya ada dalam keadilan Allah. Kaifa yasha, kehendak Allah. Apa pentingnya mempelajari itu? Penting banget. Sekitar tahun 2016-an ya, 2016. Masih agak awal-awal di Semarang begitu, memulai ngaji-ngaji begitu ya. Saya lagi membeli air ulang, ya, air isi ulang begitu. Nggak tahu itu yang punya air isi ulang itu, entah itu tadi baru saja bahas sama istrinya atau sama temannya, ngelihat saya pakai peci itu tiba-tiba dia cerita, jane nek rezeki ora ana urusane karo salat Mas ya. Ora ana urusane karo Gusti Allah. Asal tenanan yo entuk ya. Nek wong ora gelem tenanan nyambut gawe ora entuk apa-apa. Saya enggak tahu apa gitu. Ora ana udan, ora ana panas, jujur ngomong seperti itu. Dan terus saja gitu. Pripun to Pak? Gimana to Pak? Nah, dia bilang, "Ayo kuwi wong anggar tenanan nyambut gawe entuk duit, ora ana urusane karo Gusti Allah." Kadang-kadang cok muni pasrah karo Gusti Allah. Ayo apa pasrah ya ora nyambut gawe ora entuk apa-apa. Gelem nyambut gawe ya entuk, jelas ora ana urusane karo Gusti Allah. Gusti Allah ya wis urip nang kono dhewe urip nang kene. Aku iki wong ngomong apa gitu. Ya pura, karena ada ya pura itu loh akhirnya saya terus kepancing. Jadi ini orang di ya pura ya enggak gitu. Asal nggak ada pertanyaan seperti itu, jadi saya nggak begitu nyambut gitu. Karena dia bilang, ya pura, ya enggak. Ya saya bilang, ya boten. Saya bilang, ya enggak tuh Pak. Loh ora piye. Sambil dulu kan masih galonnya masih dibersihkan dulu, masih agak manual zaman dulu itu. Jadi agak lama. Ya boten tuh Pak. Ya niku kabeh sedanten niku semua itu saya pakai bahasa Indonesia aja. Kala itu saya pakai kromo inggil karena cah nom gitu karo wong sepuh. Semua itu sudah diatur toh Pak oleh Allah. Ya enggak diatur. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya dapat lah duit. Kalau enggak ya enggak. Angel wis ngene angel. Saya terus berusaha mengembalikan pemahaman dari nol. Orang itu kalau sudah tersesat, sing paling gampang adalah cari titik awalnya. Betul enggak? Ini ada orang masuk ke perumahan ini. Kadang-kadang kan ada yang bingung ini, muter-muter nang jero perumahan. Ketika muter-muter nang jero perumahan, cari titik awal. Kayak jenengan pulpen hilang atau apa gitu. Mau nang ndi ya? Kan kembali lagi masuk rumah atau kembali lagi dari oh aku mau saka kono dibaleni saka ngarep loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kita ini kalau pikirannya lagi kok kemana-mana, tersesat kemana-mana, cobalah kembali dari nol kemudian mau kemana. Nah, itu nanti akan ketemu. Kita ini akan ketemu dari ketersesatan pikiran kita sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Saya bilang, "Loh Pak, jenengan iki rezekine berarti napa? Ya iki tutulan banyu to ya jelas wong gelem tenanan entuk duit lah." Jangan. Nah, terus saya bilang begini, "Pak, dulu itu pas kita sebelum di alam dunia, kita di alam apa? Di mana kita?" "Ya nangon biunge." Di alam roh. Di alam apa? Kandungan. Ya dengan alam kandungan. Lah pas kita ini di alam kandungan, ya di alam kandungan, kita ini bisa milih ndak mau lahir di mana, mau lahir dari rahim siapa, kapan, itu bisa milih ndak? Nah gue ra iso. Lah niku ketentuannya siapa? Nek gue ketentuan Gusti Allah aku paham. Ya sudah. Kalau itu ketentuan Allah dan yakin benar 100% ketentuan Allah, Allah yang memilih, Allah yang Maha Kuasa, kenapalah Allah tidak melahirkan panjenengan, Pak, tidak melahirkan kita, misalkan di Bosnia gitu. Kalau sampai kita lahir di Bosnia atau di Ethiopia gitu, kira-kira mungkin nggak jalur lantaran rezeki jenengan jualan air ulang isi galon, air galon isi ulang? Dia bilang ya orang mungkin ya. Berarti kita panjenengan jualan air isi ulang dari awal sing ngeset siapa? Kok nang Indonesia? Ya Gusti Allah. Lah dari awal sing ngatur Gusti Allah kok saiki lali to. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi hidup ini rangkaian kuasa Allah demi rangkaian kuasa Allah. Rentetan takdir demi rentetan takdir itu telah dibentuk secara kecil dari kecil, secara detail demi detail, mulai dari kapan, di mana, dalam bentuk apa, lewat siapa, terus kemudian kita ini semata kita tingkat sipitnya, tingkat mancungnya, putihnya, hitamnya dan sebagainya, tinggi dan sebagainya itu adalah Allah yang maka huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia Allah yang membentuk engkau dari detail-detail kecil sampai menjadi sebuah keseluruhan yang utuh fil arhami, sejak di alam kandungan. Loh, kalau dari dulu yang ngatur kita adalah Allah, lalu kenapa hari ini bilang ora ono urusane karo Gusti Allah? Baru dia rodok pas wis rodok mikir ini kok dilelah galone mun rampung, langsung tak tinggal pergi pun nggih Pak. Assalamualaikum saya lunga. Bu, sidone hasil apa ndak hasil saya ndak tahu. Wong seperti ini ora ketemu. Ya Allah, gitu. Surah Ali Imran ayat 6. Jadi yusawwirukum, Allah Maha membuat bentuk. Dari situlah ada doa bagi orang Islam ketika bercermin. Doanya gimana? Wah, bongsane doa bercermin, doa makan, masuk kamar mandi kata cah TK kok ya Pak ya. Nek wis gede wis ora kudu ndonga kata Pak ya. Gimana doa bercermin itu gimana? Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi gitu ya, au kama qol ya. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana telah Engkau membentuk baiknya rupaku. Jawab. Adakah di antara kita yang berpikir sampai hari ini, adakah di antara kita yang request, ya Allah berikan kepadaku mata yang bisa melihat? Ada yang pernah doa seperti itu? Atau telinga yang bisa mendengar? Barangkali datuk yang jantung yang bisa berdetak, berdoa seperti itu? Enggak kan? Tapi itu bisa semua kan? Oh, berarti Allah ini maha baik sebelum kita minta. Jauh sebelum kita minta. Masya Allah. Sedemikian rupa kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menaikkan level iman, bahkan untuk bisa menderajatkan seseorang dari manusia biasa menjadi ahli surga,
itu dengan bahasa Allah sudah sangat cukup. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah engkau tidak berangan-angan melihat fenomena itu sehingga menjadikan engkau ingat kepada siapa penciptamu, dan sehingga engkau semakin iman, dan sehingga engkau diridhoinya. Fi anfusikum, dan di dalam tubuhmu itu afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat? Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita belajar mengenal Allah dari nama Allah, yakni apa? Al-Musawwir, yang maha menciptakan bentuk atau yang maha membuat bentuk, termasuk membuat bentuk kita ini menjadi manusia. Kok iya? Alhamdulillah banget kita ini oleh Allah dibentuk menjadi manusia, ditakdir menjadi manusia. Kok umpamanya kita ini ditakdir menjadi kodok gitu ya, atau apa, ayam potong gitu ya. Kira-kira riwayatnya sudah selesai enggak dari dulu? Sudah selesai. Atau kecoa gitu. Kok ya kita ini jadikan manusia? Apa ini sebuah kebetulan? Atau ini perkara yang layak banget kita syukuri? Layak banget kita syukuri. Kita tidak diciptakan oleh Allah sebagai kecoa sing nek ana ibu-ibu lewat gitu langsung kepengin diinjek gitu ya. Kita dicipta oleh Allah sebagai manusia, bukan pula sebagai apa? Nyamuk. Paling-paling ngambil darah dikit saja sudah langsung taruhannya apa? Nyawa. Kita ini didesain sebagai manusia. Maka di dalam penciptaan diri kita, di dalam bentuk diri kita, afala tubsirun, apakah kau tidak menemukan Tuhanmu, tidak menemukan Allah, yang bila kau menemukan engkau maka akan selamat. Udah, itu start yang luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau toh ada yang mengatakan bahwa bentuk itu bisa di-request, itu pasti oleh orang lain, bukan oleh diri. Minimal oleh orang tuanya bisa di-request. Dengan apa? Dengan banyak berdoa. Bagaimana doanya? Kalau ada bayi, kalau ada ibu-ibu yang sedang mengandung, lagi hamil, disuruh memperbanyak ya Musawwiru ya Ghaffar. Ini ijazah para ulama. Kalau ditanyakan dalilnya mana? Ya dalilnya dalil global, bahwa dengan Asmaul Husna kita berdoa. Falillahil asmaul husna, Allah punya Asmaul Husna, fad'uhu biha. Kau berdoalah dengan asma itu. Lah karena ini masalah kehamilan, ya, masalah kehamilan, dan ayatnya ada huwallazi yusawwirukum fil arham, Allah yang maha membentuk pada saat kita ada di alam kandungan. Maka saat istri kita lagi ngandung atau anak kita lagi ngandung cucu begitu, katakan al-musawwiru, yang maha membuat apa? Bentuk. Kok digandeng sama al-Ghaffar? Ya karena habis al-musawwiru al-Ghaffar. Lah kok tidak dengan sebelumnya? Ada falsafahnya Bapak Ibu. Al-Musawwiru, Allah yang maha membuat bentuk, Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Karena barangkali dosa orang tua itu akan berpengaruh kepada keturunannya, sehingga agar anak ini tidak kena pengaruh dosa orang tua, maka mohon ampun dinetralisir dengan Al-Ghaffar. Begitu. Loh memang ngaruh, ngaruh banget. Ngaruh banget. Coba lihat di surah Kahfi. Wa ammal jidaru
Wa ammal jidaru li ghulamaini yatimaini fil Madinah, gitu ya. Wa ammal jidaru itu sampai akhir ayat itu kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang setelah sekian perjalanan, singkat cerita, Nabi Khidir itu membenarkan tembok yang nyaris roboh. Wa ammal jidaru, adapun tembok itu yang nyaris roboh dibenarkan oleh Nabi Khidir itu karena di bawahnya ada kanzul lahuma, ada harta anak yatim. Gimana bahasanya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamain, ya ada ketemu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamain wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Dia surah apa? Al-Kahfi. Tembok itu dibenarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam karena di bawahnya itu ada simpanan kanzun. Kanzun itu kalau kata Sayyidina Ibnu Abbas, orang yang paling paham Al-Quran, kanzun itu adalah harta simpanan, atau ada yang menyebutkan adalah kitab simpanan ilmu-ilmu. Ada yang menyebutkan itu simpanan ilmu, ada yang menyebutkan itu simpanan harta, ada yang menyebutkan keduanya. Itu adalah tinggalan dari orang tua untuk si anak yatim tersebut. Kenapa? Karena orang tuanya soleh. Yatim ini karena orang tuanya apa? Soleh. Dibuka dalam kitab tafsir, ternyata yang dimaksud orang tua yang soleh sehingga simpanannya itu dijaga oleh Allah adalah orang tua turunan ke-7 atau turunan ke-8. Ada orang tua yang soleh turunan ke-7 atau ke-8, itu pun hartanya dijagakan oleh Allah, simpanannya dijagakan oleh Allah karena kesolihan orang tuanya. Nah, berarti kan ngaruh toh? Ngaruh. Masya Allah. Wong turunan ke-7 saja ngaruh, apalagi keturunan kita langsung. Ya. Maka kalau kita ada dosa-dosa, biar ternetral, nggak turun sampai ke anak, ya baca Al-Ghaffar. Setelah itu kemudian Al-Musawwir, yang maha membuat apa? Bentuk. Dosa apa tuh Pak Ustadz? Ya apa monggo lah, orang tuanya kadang-kadang pas lagi hubungan ibadah itu kadang-kadang malah lali orang dongo, ya iso wae. Jelas kan segala sesuatu yang dilakukan tanpa menyebut bismillah kan setan melu ngeroyokan, ya. Maka harus dinetralisir pada saat ada di alam kandungan. Sehingga monggo silahkan ini menjadi ijazah dari para ulama, siapa orang yang apa itu istrinya atau itu salah satu dari anggota keluarganya yang sedang hamil, banyak-banyak membaca ya Musawwiru ya Ghaffar. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah, Engkau yang Maha membuat bentuk. Semoga nanti sempurna, lahir telinganya utuh semua. Ya ganteng kalau itu pria, ya cantik kalau itu wanita, normal semua seorgan-organ dalamnya. Saya pernah mempraktekkan ini untuk salah satu jamaah yang dia itu yang masih di dalam kandungan tapi sudah kelihatan, itu namanya apa tuh? Diapakan tuh? USG ya benar ya, di USG. Di USG-nya itu nggak normal. Ya, tidak normal. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup ini ada sesuatu yang kita dudukkan sebagai informasi dan ada sesuatu yang kita dudukkan sebagai keyakinan. Jangan pernah sesuatu yang semestinya hanya menjadi informasi malah jadi keyakinan. Atau diwalik, jangan pernah sesuatu yang harusnya menjadi keyakinan malah hanya jadi apa? Informasi. Saya tanya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha membuat bentuk yang sempurna, itu informasi atau keyakinan?
Oke, keyakinan ya, keyakinan. Kalau USG itu keyakinan atau informasi? Informasi. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, itu USG informasi. Jangan dijadikan keyakinan. Kalau Allah Maha membuat bentuk, itu bukan informasi, itu apa? Keyakinan. Dudukkan bahwa Allah Maha membuat bentuk yang sempurna adalah sebagai keyakinan, sementara ini hanya USG itu hanya apa? Informasi. Jadi kau yakini Pak, Bu, kau yakini Allah yang maha sempurna, Allah yang maha menyempurnakan, Allah yang maha memberikan kesehatan, Allah al-musawwiru. Sesuai pembahasan kita hari ini, Allah yang maha menciptakan, membuat bentuk yang sempurna. Itu keyakinan. Kalau USG apa? Informasi lewat aja. Gitu ya? Iya gitu, wis gitu aja. Termasuk hari ini ya sering iseng sama teman-teman sing dong pas meh mangkat kaji. Haji sekarang itu nunggunya berapa tahun? Ini intermezzo berapa tahun? 30? Ada 30? Lebih malahan. Oh Masya Allah, berarti saya yang kurang update. Saya kira 30 tahun. 30 tahun kalau umur kita misalkan 30 tahun, berarti nanti terancam haji berapa? Umur berapa? 60. Kalau orang yang sudah 40, umur berapa? 70. Dan 70 itu kan masih misteri. Bisa masih hidup, bisa sudah mati. Gitu ya. Lah, haji yang nunggunya masih 30 tahun, saya tanya, nunggu haji 30 tahun, itu keyakinan atau informasi? Informasi. Kalau Allah Maha Kuasa membuat manusia untuk bisa sampai ke Mekah Madinah sekehendaknya Allah, kekuasaan Allah itu informasi atau keyakinan? Keyakinan, ya udah. Maka kita lebih memegang keyakinan daripada apa? Informasi. Karena Yesus awal kan seperti itu toh. Dulu haji itu nggak pakai nunggu. Habis itu kemudian ada regulasi pakai nunggu. Kemudian nunggunya lebih lama. Habis itu datang Mbah Salman ke Indonesia ya. Terus jadi cepat lagi. Itu kan informasi, bisa mulak balik. Habis itu pandemi, jadi lama lagi. Habis itu mau ada apa? Silahkan. Itu informasi. Tapi bahwa Allah ngasih rezeki, bahwa Allah kuasa menjadikan kita kemana saja, kapan saja, itu keyakinan. Pegang keyakinan, santai saja, rileks saja pada informasi. Ojo dibatek na informasi itu. Jadi kalau jenengan pas daftar, Pak berapa tahun Pak? 30 tahun. Informasi sesuk rubah biasa. Cetha ya? Cetha. Wila-wila ini, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema itu, intermezzo mumpung ketemu aja. Jadi nggak usah terlalu galau pada informasi. Informasi. Ada keyakinan kan ada sesuatu yang harus dipegang. Wal musawwiru bi al ta'rif ismun min asma'illahil husna. Al-musawwir menggunakan al-ta'rif adalah satu dari sekian banyak asmaul husna. Wa sawwarallahu al-asya ay ja'ala likullin minha syaklan ma'luman. Allah yang maha menciptakan bentuk, ya, detail yang kita ketahui. Wa idza ta'ammalta al-kaun al-muhit bika tajidu annal maula qad ja'ala likulli naw'in minal makhluqati syaklan ila akhirnya. Kalau engkau mau bertafakkur, kalau engkau mau berpikir yang itu menjadi amal soleh, coba kau lihat tentang dirimu, bahwa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk setiap dari diri kita itu berbeda-beda, walaupun kembar. Rahimnya lewat rahim yang sama. Saya tanya, itu walau kembar sebenarnya sama atau beda? Beda banget.
Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang untuk seluruh negara, nek dihitung kira-kira jumlahnya sudah berapa, Pak? Wah, sudah tak terhitung ya. Jumlahnya sudah triliun, miliar, triliun tak karuan. Ternyata ya di sini syaklan yumayyizu an ghairihi minal anwa'. Dari jumlah manusia yang tak terhitung itu jumlahnya satu pun tidak ada yang sama. Kuwi lho kuasane Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nek menungso gawean pabrik kan padha to, Pak. Menungso gawean pabrik padha. Ini sama sekali berbeda. Walaupun kembar nek diteliti berbeda itu. Berbeda. Itu baru bentuknya, belum lagi terus kemudian hal-hal yang lebih dari bentuk itu pasti berbeda. Jenengan punya anak 5 gitu ya, warnanya 5. Penanganannya model 4 atau model 5? Model 5. Cara bicaranya, metode pengajarannya kira-kira kalau anak 5 sama atau beda-beda? Beda-beda, pendekatannya beda-beda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus di sini disebutkan pula anna yadal insani tatakunu min khamsati asabi. Setiap manusia yang tadi kita sebutkan itu jarinya 5, Pak. Tapi laha nafsu tarkib. Setiap jari yang 5 itu ternyata dari tahun ke tahun sidiknya ininya beda-beda. Dari situlah nek golek siapa pembunuh, maling dan sebagainya beda-beda. Gusti Allah sing nyiptake. Inilah Allah Al-Musawwir. Panjenengan hari ini ngagumi Gusti Allah, tok ganjarannya pun ageng. Pahalanya sudah besar banget. Mesti ingat satu hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Mentafakuri ciptaan Allah sehingga kita mengagumi Allah sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah yang tanpa tafakur 1 tahun. Wakila bukan 1 tahun tapi sittina sanatin, 60 tahun. Jadi kita duduk sebentar bertafakur akan hebatnya Allah yang menciptakan sedemikian rupa manusia yang tak terhitung jumlahnya, kok sidik jarinya beda semua. Itu menjadi pembeda, termasuk tulang ekor itu yang gak pernah hancur, yang kelak nanti dibangkitkan itu lewat itu. Semuanya beda, tidak pernah akan tertukar dan tidak tertukar, benar-benar tidak tertukar. Itu kuasa Allah walaupun sudah sekian puluh ratusan abad tahun. Itu Allah telah desain sedemikian rupa. Lalu kita mengagumi Allah, betapa hebat Allah, betapa kuasa. Karena hidup ini adalah kita menikmati dari kuasa Allah demi kuasa Allah. Lalu kemudian kita, ya Allah saya beriman kepada Engkau. Sesaat, Pak, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tanpa tafakur 60 tahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari situlah kenapa saya senang ngaji, baca kitab, ya ini ngumpulke amal soleh dengan cara yang simpel. Ya Allah. Qala al-Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi pun memberikan satu penjelasan. Fi syarhi Asmaul Husna, dalam syarah Asmaul Husna miliknya Imam Qushairi. Wa ammal musawwiru, adapun Allah al-musawwir, faminat taswir, bagian dari Allah menciptakan bentuk. Langsung saya baca aja, panjang ini. Wah, Masya Allah, ini luar biasa. Bagian dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk, ya, bentuk manusia yang tadi dikatakan berbeda-beda itu, sekaligus setiap perbedaan itu dikasih keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Allah. Jadi kalau hari ini setelah kita mulai paham, dengan guru ada satu kelas ada 30 atau 40 anak,
ada satu yang beling, nakal, tidak mau belajar, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, ngelawan guru dan sebagainya. Hari ini kita telah paham lewat kitabnya Imam Al-Qushairi, ternyata dia punya keistimewaan. Maka barangkali itu diamanahkan ketemu kepada kita, kitalah yang disuruh mencari keistimewaannya apa. Kok ketemu, Allah tidak mungkin lepas tangan, pastilah Allah akan memberikan apresiasi besar. Itu kalau murid, apalagi anak. Berulang kali saya sudah sering ceritakan di sini, dan ini kembali lagi sering datang orang yang punya anak 5 begitu, dilalah sing paling beling siji. Umum lah Pak, orang punya anak 4 atau 5 atau 6, biasanya ada yang paling unik, sing paling ngentek ke atine wong tua, sing paling ngentek ke pikirane wong tua plus duwite wong tua. Ada biasanya. Datang ke pondok, dia bilang begini, Masya Allah ya Gus, saya dapat informasi dari Pak D, katanya daripada terus mikir ke anak saya yang nomor 4 itu, udahlah biarkan aja, daripada tahu-tahu nebus di polisi, kasus saja, udahlah biarkan aja, kelangan anak siji ora apa-apa. Menurut panjenengan gimana? Nek saya jawab ya jangan toh, kok kelangan anak siji ora apa-apa. Jangan. Kita sebagai orang tua tidak boleh putus asa. Tapi ini sudah pol-polan loh ini. Nah, terus kemudian saya jawab. Kala itu saya jawabnya belum pakai ini, masih pakai innallaha ala kulli syai'in qadir, masih normatif. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya dua. Setiap orang yang sedang dibikin sukses, dibikin mudah, jangan sampai sombong, sebab Allah Maha Kuasa menjatuhkan ke bawah. Setiap orang yang lagi down, yang lagi di bawah, yang lagi sulit, jangan sampai putus asa, sebab Allah Maha Kuasa memudahkan, menaikkan. Kemarin kan sudah kita bahas itu ya. Maka itu artinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya masih jawab pakai itu. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Yang dilakukan sama. Cuman hari ini sampean luaskan pemahaman tentang Allah. Luaskan pemahaman tentang Allah. Bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa, termasuk Allah Maha Kuasa menjadikan anak yang seperti itu untuk menjadi naik. Butuh contoh, tak contoni putra-putrane kiaiku sing belinge ra karu-karuan zaman cilik, zaman nom belinge ra karu-karuan, wong tuane kur isine nek bengi kur nangis tok. Akhirnya begitu Mbah Kiai sepuh, meh mulai sudah mulai sakit-sakitan begitu, ini anak itu langsung dadi dhewe, pintere ra karuan. Terjadi ndak sing seperti itu? Terjadi. Allah alam. Nah, hari ini kita satu tambahan lagi. Setiap yang Allah ciptakan berbeda-beda itu sekaligus Allah kasih titipan sebuah keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Kalau itu putrane panjenengan, itu berarti Allah mengamanahkan agar menguak itu. Kok belum ketemu? Kembali lagi ke tema tadi itu. Barangkali kita masih dibutuhkan untuk menangisi anak di hadapan Allah. Ya, meluaskan pemahaman kita tentang Allah. Kemudian kita disuruh banyak munajat. Karena pada prinsipnya setiap orang tua itu harus ada air mata di hadapan Allah tentang anaknya. Yang itu terjadi dari sekian banyak orang-orang soleh zaman dahulu. Termasuk ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Itu dulunya adalah seorang preman. Wah, pokoknya ahli maksiat luar biasa, kemudian tobat menjadi ulama besar. Ketika menjadi ulama besar, singkat cerita dia punya anak. Anaknya itu dinasihati sama orang tuanya. Kamu tuh harus begini nak. Kamu harus begini nak, biar kamu begini. Ternyata anaknya jawab gini, lah bapak mbiyen cik nom piye? Sejak kala itu Fudail bin Iyad ini dari golongan tabi'in ya.
Sejak kala itu Fudail bin Iyad kemudian berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Allah, anakku bukan milikku, anakku adalah milik Engkau, aku hanya Engkau titipi. Karena anakku adalah milik Engkau, hanya Engkaulah yang bisa memberikan petunjuk. Berikan petunjuk kepada anakku. Dan kemudian Allah memberikan kemudahan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Intinya dari Imam Qusairi menyebutkan bahwa setiap yang diciptakan bentuknya oleh Allah itu pasti berikut keistimewaan yang hanya butuh ilmu, butuh waktu, butuh munajat, sehingga Allah akan memberikan buka itu. Amin Allahumma amin. Ini sebenarnya masih sedikit lagi tapi sudah isya, ya sudahlah, dianggap cukup. Terakhir tambahan dikit. Insya Allah besok kita akan membahas Al-Ghaffar. Allah Maha Ghaffar. Ghaffar itu apa? Insya Allah besok, berikut ayat-ayat Al-Qur'annya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.